Karena tidak boleh seorang muslim itu memfitnah seseorang apalagi saudaranya. Seorang muslim nggak boleh. Jadi kalau ada seorang muslim, dia memfitnah seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu, alhamdulillah sekarang bisa berkumpul lagi di tayangan yang selama ini insya Allah memberikan pengetahuan tentang tauhid, kemudian mencoba untuk memperbaiki akhlak dari tausiahnya Pak Ustadz Danu, dan mudah-mudahan bisa dipahami, dipelajari, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Tujuan dari acara Siraman Kolbu ini mudah-mudahan bisa membenahi Pak Ustadz ya, mengkoreksi, kemudian membenahi keimanan, kemudian bisa memperbaiki akhlak sebagaimana ini dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya supaya terhindar dari ciri-ciri orang munafik nih Pak Ustadz. Ya, supaya kita bisa menjadi orang yang betul-betul melakukan sesuatu karena Allah. Kenapa? Karena tema kita pagi hari ini, nauzubillah min dzalik Pak Ustadz, tercelanya orang yang bermuka dua nih. Bermuka dua ini berarti ke yang kiri beda, umpama begitu ya, ke kanan beda nih Pak Ustadz. Langsung aja tausiahnya, tercelanya orang yang bermuka dua. Monggo Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita tercelanya orang yang bermuka dua. Ini maksudnya kayaknya munafik nih ya. Jadi zaman Rasulullah Muhammad SAW, salah satu ciri orang munafik adalah pada waktu diajak berperang dulu alasannya macam-macam. Intinya tidak mau berperang. Intinya tidak mau berperang. Kalau umpamanya Rasulullah bersama sahabat menang, dia ikut happy. Kalau kalah, dia seneng hatinya itu terselamatkan karena banyak sahabat-sahabat Rasul yang meninggal. Dan dia termasuk orang-orang yang gampang sekali bergulir dengan orang-orang yang kafir. Gampang sekali bergulir. Ya. Nah, orang-orang munafik ini memang beliau ini dikategorikan besok itu masuk neraka. Jadi yang harus kita sadari atau ketahui adalah apakah kita termasuk orang-orang munafik? Kalau kita mau diajak berperang, kita nggak ada perang di sini. Zaman sekarang tidak ada peperangan. Adanya untuk memperbaiki diri. Tetapi ada satu hal yang hampir bersinggungan dengan munafik. Saya anggap ya, hampir bersinggungan dengan munafik. Itu salah satu ayatnya menceritakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini paling gampang harus kita ketahui. Nah, ini artinya adalah kemurkaan Allah, kemarahan Allah amat dekat dengan orang-orang yang menceritakan, memberitahu tentang kebenaran, menasehati, tapi dia tidak mengerjakan. Wah. Nah, ini hampir mirip. Dan itulah yang ada di sekitar kita semuanya. Wah. Orang tua menyuruh anaknya untuk sholat, tapi dia tidak. Orang tua menyuruh anaknya baca Quran, dia tidak seperti itu. Orang tua, suami menyuruh istrinya begini-begini, tapi dia tidak melakukan. Ini masuk ayat ini sebenarnya. Tidak terlepas, mohon maaf Pak Ustadz, dari pendakwah juga berarti? Sama pendakwah seperti kita-kita ini juga itu malah ayat itu berat yang kita tanggung itu. Jadi jangan sampai kita itu hanya memberikan ilmunya, ilmu itu kita belum mengerjakan, tetapi kita sudah sampaikan. Nah, ini yang harus kita ketahui, bagaimana kita itu bisa selamat nanti di akhirat. Ayolah kita belajar beneran, belajar dengan ustadz-ustadz yang baik, ustadz-ustadz yang memberikan pemahaman yang baik. Jangan sampai mendengar orang nih, kalau dia mengajarkan untuk memfitnah seseorang, ingat, orang yang mengajarkan memfitnah seseorang, tolak. Karena tidak boleh seorang muslim itu memfitnah seseorang apalagi saudaranya. Seorang muslim nggak boleh. Jadi kalau ada seorang muslim, dia memfitnah seseorang, saudaranya, tolak itu. Orang itu udah nggak beres sebenarnya. Nah, ini yang harus kita ketahui, karena itu banyak sekarang beredar seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman keilmuan bagi kita.
Sehingga apakah kita akan digolongkan oleh Allah Ta'ala termasuk orang-orang munafik atau orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita dari Quran dan Sunnah. Amin. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Masya Allah. Waduh, serem ya. Ini sangat dekat sekali berarti kan. Mengkoreksi kesalahan orang lain mudah, diri sendiri Sulit. Biasanya ya itu. Aduh, baik Pak Ustadz. Terima kasih tausiahnya. Selanjutnya akan memberikan tausiah untuk kita semua. Kita persilakan Ustadz Sab'ani Syaroni. Silakan Pak Ustadz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini tercelanya orang yang bermuka dua. Satu saat kadang mengatakan beriman, di sisi yang lain sebetulnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang seperti ini ketika ketemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna. Kami beriman. Nah, seakan-akan kami adalah bagian dari Anda. Tapi ketika wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahziun. Dia bilang, saya tadi ngomong beriman itu sebetulnya hanya bersendaguro saja, menghina mereka saja. Untuk apa sih saya ikut mereka? Betapa tercelanya orang yang kelihatannya mendorong, sebetulnya dia akan menjatuhkan. Sampai dalam Al-Quran itu dikatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu besok akan berada di neraka yang paling bawah, coba. Jadi fiddarkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena memang betapa bahayanya ketika berhadapan dengan orang-orang munafik. Kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan penjahat, ya, kita masih bisa menghadapi. Kita sudah waspada karena kita tahu memang mereka jahat. Tapi ketika berhadapan dengan orang yang kelihatannya baik, ternyata tidak baik, ternyata penjahat, maka sangat susah sekali untuk menghadapinya. Maka orang yang seperti itu sangat tercela dan menjadi orang munafik dan akan diancam oleh Allah berada di neraka yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita menjadi orang yang tidak pernah berbuat untuk bermuka dua. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Sab'ani, tausiahnya silakan duduk. Duh ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari orang-orang yang seperti itu, orang-orang munafik. Terima kasih tausiahnya Pak Ustadz Sab'ani, Pak Ustadz Danu. Pemirsa, selain satu ini kita akan kehadiran narasumber yang pertama, seorang wanita. Keluhannya adalah sering kesurupan, dirasuki siluman kera dan juga genderuwo. Badannya terasa seperti dililit oleh siluman ular. Wah, ini seperti apa nih? Gabungan antara kera, genderuwo, dan siluman ular. Penasaran pemirsa? Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami aja di Silaban Kolbu, Sejukan Hati.